aku sayang kamu, ya kan? Ini kan sebuah kata kalimat yang sangat simpel. Aku sayang kamu, tapi hanya sekedar kata, tapi tidak di pembuktian. Yang pokoknya sudah kena aja sama kata-kata itu banyak sekali sih. Dan masih malu bilang aku sayang kamu tuh ya. Harus berliku-liku, kita yang mau ngomong gitu juga malu ya kan. Oke, assalamualaikum Pocolers. Baik yang Anda memilih menjadi berafiliasi ke lovers maupun yang haters. Jadi ketemu lagi bersama saya Roma Hidayat di dalam acara Pocol Podcast on the Location, sebuah channel di mana kita bisa ngopi bugil kata Pak Ahyar, ngobrol pintar, bukan gibah loh. Kali ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang sebenarnya abadi. Dia ini klasik, paling purba dalam kehidupan manusia, tetapi dia punya keabadian karena dia terus hidup di dalam jiwa manusia. Jadi kita hari ini akan bicara tentang benarkah puisi itu dapat membuat perempuan jatuh cinta. Dan di dalam banyak peradaban bangsa-bangsa, puisi disebut dengan berbagai macam dan telah ada banyak kajian. Orang India menyebutnya sebagai prajanana, penjaga kehidupan. Kemudian ada seorang pujangga, Prometheus, di dalam mitos Oceanus menyebut bahwa kata-kata adalah tabib bagi jiwa yang tersakiti. Nah, jadi ternyata puisi ini bahkan telah menjadi salah satu alat untuk menarik lawan jenis. Dan kita tahu hubungan perempuan dan laki-laki itu ya begitu-begitu saja, tetapi itu abadi. Itulah yang membuat kehidupan itu terus berkelanjutan. Nah, untuk menemani saya di sore ini di arena Pocol telah hadir beberapa narasumber. Ada Pak Kudus Fatih Kudus Jailani. Beliau adalah founder dan sekaligus pengasuh di kelompok komunitas Rabu Langitan, sebuah kelompok sastra. Dan beliau juga seorang jurnalis, dan beliau juga praktisi. Artinya mempraktikkan bahwa puisi itu untuk merebut hati. Karena nanti kita tanya ke beliau, sudah berapa perempuan yang jatuh cinta sama puisinya? Atau justru malah membencinya gara-gara puisinya? Nanti kita tanya dia. Kemudian di tengah yang pakai jilbab ungu, pakai jilbab biru, Hami Aulia, seorang staf di Bumi Raya. Jadi beliau karyawati. Jadi saya nggak tahu apakah beliau pernah menjadi korban puisi atau tidak. Tapi beliau adalah seorang yang menyukai sastra, menyukai puisi. Kemudian di sebelah kirinya ada Ibu Widya Kaharwin, seorang aktivis gender di Yayasan Advokasi Buruh Migran Indonesia. Selamat sore, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, saya langsung ke pertanyaan to the point ya. Benarkah puisi itu bisa membuat seorang jatuh cinta? Itu tema kita ya. Jadi kalau saya tanya ke Ami, kalau ada laki-laki yang tampan, kaya, atletis, puitis, penyabar, di antara 5 kriteria ini mana yang akan paling membuat Ami cepat jatuh cinta? Cerdas. Yang cerdas, bukan yang puitis. Cerdas dalam hal apa? Mengolah kata-kata. Mengolah kata-kata dan membuktikan perkataan. Oh, gitu. Cerdas. Ya, puisi juga kan tidak bisa lahir dari orang yang nggak cerdas. Dia harus cerdas. Kalau Ibu Widi gimana, Bu? Kalau saya pribadi, saya karena nggak terlalu tertarik sama puisi ya. Iya. Jadi kayaknya B aja deh. Mana aja. Yang penting kelihatan seriusnya. Oh, dia serius dan bertanggung jawab. Iya. Bukan pada kemampuan dia mengolah kata. Iya. Itu bisa jadi tergantung dari, tapi maksudnya nggak yang sampai itu harus menonjol terus itu bikin apa
itu yang akan bikin nilai plus atau gimana, itu nggak mesti itu sih. Karena Anda sudah berkeluarga, jadi kalau misalnya ada konflik di dalam rumah tangga itu, Ya. Ada sebagian pria, suami, itu akan meredam emosi dari pasangannya itu dengan kata-kata mesra, kata-kata yang puitis. Itu bisa menjadi salah satu mitigasi konflik rumah tangga sebenarnya juga ya. Ya, apakah itu juga berlaku di kalau bukan hanya personalnya Widi ya, tapi secara umum apakah Widi melihat itu bisa nggak efektif nggak gitu? Ya, ada ya, walaupun sebagai orang yang sudah berkeluarga ya, itu justru biasanya kan sastra itu tuh identik dengan orang yang masih pacaran, masih belum berkeluarga, belum berumah tangga. Kalau udah berumah tangga itu ibaratnya suasananya berbeda dengan yang kita lebay dengan lirik lagu atau jadi segala lebih macam. realistis lah. Ya, lebih realistis. Tapi di suatu kondisi seperti yang dikatakan tadi, misal kalau ada konflik, tiba-tiba ada memori yang memang kita pernah jalani bersama dulu, dan itu diwakilkan dengan lirik lagu atau apapun yang itu ya bisa jadi salah satu katalis Cara. lah ya, untuk memperbaiki suasana. Bisa jadi salah satu pilihan Ya, gitu ya. ya. Karena di saat satu orang memilih untuk berbicara dengan huruf-huruf yang disusun itu menyebut nama binatang, Ya, satunya ya, itu harus ya. bicara dengan, Ya, benar. dengan susunan yang lebih indah dan sastrawi gitu ya. Benar. Nah, saya ke Pak Kudus sekarang. Siap. Menurut pengalaman Anda ini, kalau pertanyaan tadi itu saya ajukan ke Anda, benarkah puisi itu berdasarkan pengalaman Anda itu bisa atau membantu pria untuk membuat seorang perempuan jatuh cinta? Siap. Dari pengalaman Anda sudah Iya, berapa perempuan? siap. Ini lucu ini. Kita ngopi bugil dulu ya. Oke. Kita ngopi bugil Sambil dulu. Ini ngopi. berat pertanyaannya ini. Oke. Tapi jawabannya pasti lebih berat. Lebih berat lagi. Terima kasih banyak, Bang Roma. Jadi sebenarnya kan kita kembali ke mungkin ada baiknya kita mengulas sedikit lah. Puisi ini kan sebuah karya sastra ya, yang mediumnya itu adalah kata-kata. Jadi kata-kata adalah alat. Kalau kita kembali ke basic ya, alat untuk menyampaikan pesan, alat untuk berkomunikasi sebenarnya. Biasa saja saya mau menyampaikan, aduh saya lelah. Ada orang yang menulis saya lelah. Tapi saya sebagai penyair, orang-orang yang sebagai penulis puisi, dia ingin menyampaikannya dengan hal yang lain. Dia mungkin mengatakannya dengan langit terasa runtuh di pundakku. Oke. Iya. Artinya sama lelah. Sama ya. Tetapi Sama-sama lelah ya? dia memiliki cara lain. Dia memakai, kalau kita memakai medium untuk memotong benda adalah pisau, dia memilih pisau yang lain. Sama, kata sama. Tapi dari prinsip-prinsip ekonomi atau prinsip yang lain, mestinya kan ada prinsip efektif dan efisien. Nah, itu Jadi lagi. apakah alat ini efektif nggak di dalam mencapai tujuan orang? Dengan pemakaian kata misalnya, oh ya saya lelah, kan saya bisa aja saya lelah saya langsung, daripada serasa runtuh di pundak saya, ya orang bisa menafsirkan Siap, banyak. Artinya soal Ya, efektivitas itu kan awal ya pastinya. Nah, soal efektivitas kemudian melihat tools ini kan alat kemudian akan sesuai dengan kondisi dan suasana. Cerdasnya penyair itu tidak mengeluarkan kata-kata dari sesuatu yang kosong dan hampa. Kata-kata yang diciptakan dari sesuatu yang kosong dan hampa itu akan sia-sia, tidak punya makna. Tapi jangan salah, penyair ini ya meramu kata-kata itu dari pengalaman, dari penghayatan, dari pendalaman, dari tetes-tetes darah yang keluar. Itulah Atau pergolakan dalam pergolakan yang sudah terjadi. Di dalam Itu kenapa kalau Ami bilang cerdas tadi ya, itu penyair itu cerdas.
Pembelaan diri. Itu kenapa kemudian dia sangat efektif? Karena kenapa? Ketika dia memilih tidak mengatakan lelah misalnya, tapi langit runtuh. Di saat itu ada pengalaman dengan perempuan ini. Di saat itu mereka sedang menatap langit. Oke? Di saat itu langit sedang indah-indahnya. Dan langit yang indah-indah itu ada di benak, kayak kata Mbak Widi, ada memori ketika kita ada konflik, ada memori kita berjarak. Iya, tapi persoalannya begini. Makanya keluarlah kata-kata itu. Ketika itu disampaikan, kena Mbak. Oke, ketika Anda Efektif. menyampaikan, berarti akan ada orang yang menerima. Yang jadi problemnya tadi itu adalah bagaimana kita memastikan bahwa apa yang kita sampaikan dengan sayap-sayap tadi itu persis 100% dipahami oleh tidak disalah tafsirkan. Jangan-jangan dia bingung. Artinya dibutuhkan kecerdasan. Kalau Anda bilang bahwa penyair itu seorang yang cerdas, maka dibutuhkan kecerdasan yang sama oleh penerima pesan untuk memahami, mengkodifikasi kode-kode kata-kata tadi itu. Itu kenapa hanya 1% yang sukses. 99 saya gagal. Nah, itu maksud saya. Jadi, karena banyak yang tidak cerdas ya. Jadi dari pengalaman. Atau jangan yang ya buruk. Ini pintar ini. atau dua-duanya. Jadi saya ingat, jadi gini. Saya sering kali kalau dulu itu ya, saya sering kali ketika saya dekat itu, perempuan ini dekat, dia tahu karena saya ini puitis. Wih, romantis nih pasti cowok gitu ya. Ekspektasinya ya. Dan hampir semua perempuan yang saya dekati itu saya buatkan puisi itu setelah saya putus, setelah saya disakiti. Atau dengan kata lain, dia meninggalkan saya begitu saya berniat membuatkan dia puisi. Gitu. Atau ada juga yang lebih parah, begitu saya buatkan dia puisi, dia malah meninggalkan saya. Oke. Kurang efektif. Jadi malah tidak efektif sama. Jadi rata-rata dia lari setelah membaca puisi Anda. Malah dia lari. Meminta putus. Bukan meminta putus. Dia pergi apa? Selingkuh lah, pergilah. Pergi memilih tadi tipe yang lain. Tampan, kaya, agak gitu lah. Ada senggeger lain lah yang mengalahkan. Saya ke Ami. Nah, ketika Anda membaca tadi kan soal menangkap pesan yang disampaikan melalui puisi tadi. Ketika Anda membaca puisi itu ada keruwetan atau apa yang Anda perhatikan dari puisi itu? Tergantung kondisinya di sini, Pak ya. Kan kita perempuan, kadang kita membutuhkan pembuktian. Ya kan? Nah, tapi ada di mana waktunya kita membutuhkan sebuah ucapan, pengungkapan bahwa misal contoh, aku sayang kamu, ya kan? Ini kan sebuah kata kalimat yang sangat simpel. Aku sayang kamu, tapi hanya sekedar kata, tapi tidak di pembuktian, itu juga bermasalah di sini, Pak ya. Kita nggak bisa merasakan di saat dia mengatakan bahwa saya sayang kamu, tapi dia tidak membuktikan itu, jadi kita di saat mendengarkan itu nggak merasakan apa-apa. Hambar. Yang Anda butuhkan itu bukti dahulu atau perkataan terlebih dahulu? Kan biasanya orang akan, apa yang akan Anda minta dulu? Perkataan dulu. Perkataan dulu. Iya. Itu yang akan membuat Anda, itu openingnya, pembukaan ya. Pembukaannya adalah dari mana kita tahu dia dia mengatakan dulu ke kita. Kalau dia diam dulu kan, ini orang sayang nggak sih gitu. Jangan-jangan itu kuncinya Pak Kudus. Jadi karena puisi itu punya kekuatan sihir. Kalau Nabi Muhammad bilang kata-kata itu memiliki sihir sendiri. Tetapi saya di dunia modern menyebut bahwa puisi ini memiliki efek Photoshop. Ya, yang indah kelihatan kalau dikirimi dari jauh, indah kelihatannya, kinclong. Tapi begitu kita ketemu realitasnya, oh yang tadi di dalam kok dia six pack putih glowing, ternyata opposite, berbeda dengan kenyataan ketika ketemu. Nah, jangan-jangan begitu ketika dia mendengar puisi-puisi Anda, oh saya ini akan sanggup membelah badai, menghantam ombak, tapi begitu gerimis Anda nggak datang misalnya. Jangan-jangan itu yang terjadi, bukan karena puisinya yang buruk, tetapi karena gagal Anda merealisasikan, membuktikan apa yang Anda tulis dulu. Karena agak sulit memang membawa merealisasikan apa yang tertulis di puisi itu ke dalam kehidupan. Karena kita tahu bahasa puisi itu kan hiperbolik semua. Engkau adalah matahariku. Coba kita benar merealisasikan dia menjadi matahari, kira-kira dia hidup ini akan berjalan atau enggak? Tapi kan gini, jadi sebenarnya nawa itu rata-rata sih semua, tidak ada, setahu saya tidak ada seorang yang profesional ya penyair
itu niatan menulis puisi untuk mendapatkan perempuan sebenarnya. Kalau saya Nggak ada. tidak ada. Itu hanya side effect saja. Ini kan profesi ya. Tapi Jadi saya menangkap semuanya, tetapi karena ini profesi pada saat tertentu, maka kita akan menggunakan medium ini juga kan, karena ini medium yang dekat dengan kita gitu loh, apalagi lawan jenis. Dan ini sangat tergantung sebenarnya pada perempuan tadi. Karena kalau katanya kan secara umum kalau laki-laki itu butuh pengakuan, perempuan butuh perhatian gitu loh. Itu yang sangat terpenting gitu loh. Nah, dalam artian kemudian perempuan itu enggak butuh lagi diakui kamu cantik, langkahmu, bibirmu, enggak butuh pengakuan. Tetapi seperti lebih pada tindakan, perhatian yang dia langsung menjemput, dia melihat sesuatu yang oh kok ada yang berubah dari rambutmu, ada yang perempuan itu, butuh diperhatiin gitu loh. Butuh diperhatiin. Kalau kita butuh diakui kan. Oke, kalau dia butuh perhatian saya ke Bugi. Misalnya kalau saya bacakan satu bait atau satu baris puisi. Kalau Ibu menurut apa yang Ibu didapatkan atau yang rasakan ketika mendengar ini? Izinkan aku mencium debu yang menempel di ujung sepatu. Apa yang Anda rasakan? Oh, Anda mau jadi pembantu saya? Tukang bersih, tukang semir sepatu ya? Kalau Ibu ini gimana? Itu apa ya? Kayak ungkapan bahwa dia bersedia menjadi yang apa saja? Ya, sampai mencium debu di sepatu aja mau, artinya hal-hal lain yang lebih ringan dari itu dia mau lakukan. Itu bisa membuat luluh nggak perempuan? Bisa jadi kayak tadi Mbak Ami bilang, tergantung suasana mungkin ya, tergantung kondisi. Kadang kalau misal ungkapan itu muncul pas kita lagi berantem gitu, kadang itu nggak ngefek. Oke. Karena tadi itu bisa jadi ada efeknya, bisa jadi juga ada, tergantung dari preferensi perempuan juga sih sebenarnya, dia suka atau tidak dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Kalau orang yang semacam saya misalnya realistis, saya nggak, itu saya anggap jokes, bukan hal yang Jokes atau gombal? Ya, jokes, gombal, ya itulah. Jadi tadi saya dari Ibu Ami, Anda juga menyebut bahwa sekarang mungkin ada tren, tapi saya nggak tahu apakah Anda merepresentasikan mayoritas perempuan yang ada sekarang berubah lebih realistis di dalam mendengar, melihat, menganalisis sesuatu, tidak hanya berdasarkan kata-kata, tapi butuh evidence, butuh bukti. Nah, seberapa jauh Anda bisa menilai bahwa ini memang orangnya puitis atau orang ini gombal? Jadi batas antara puitis, gombalisme, lebayisme, itu berpengaruh nggak di dalam perempuan di dalam menilai atau menghargai, mengakui eksistensi seorang laki-laki? Ya, sebenarnya kayak yang disampaikan Pak Kudus tadi ya, puisi itu alat dan gombal itu tindakan. Jadi gombal dan tindakan itu dan alat itu nyambung sebenarnya, nggak, dia bukan hal yang terlalu berbeda. Mereka bisa berdekatan antara puitis dan gombal tadi itu. Dan kalau boleh saya kalau saya menilai perempuan sekarang agak realistis begitu ya. Jadi itu hanya lebih ke pembuktian tadi. Yang kita butuhkan itu sebenarnya act-nya, bukan kata-katanya, tapi aksinya. Jadi itu bisa dianggap ya pemanis tambahan, penyedap rasa dan segala macamnya. Tapi bukan itu yang menjadi hal utama yang dilihat. Berarti memang puisi bisa punya efek Photoshop tadi itu ya? Iya, sangat bisa. Oke, saya balik ke Pak Kudus. Untuk menghasilkan puisi yang baik, ya karena saya juga meskipun nggak bergabung di komunitas sastra, tapi saya punya pengalaman waktu SMP dan SMA. Halo teman-teman SMP SMA saya yang nonton, yang pernah ngasih saya upah untuk nulis surat cinta ya. Oh iya. Jadi saya dianggap bisa, dan
pengakuannya adalah saya dimintain tolong untuk menulis surat pada gadis pujaan mereka itu. Tentu saja hal pertama yang saya lakukan waktu itu adalah saya harus bertemu, melihat dan mengamati sosok perempuan itu. Artinya kita nggak bisa menulis tanpa ada inspirasi, tanpa ada pemicu untuk menumbuhkan imajinasi kita. Tetapi tentu saya ungkapannya berbeda karena ada gejolak batin yang berbeda dengan orang yang jadi kalau dalam menulis puisi itu apa yang ada prasyarat yang harus ada pada Anda sehingga bisa menghasilkan puisi yang hebat. Sebelumnya ini kita sama ini. Jadi kita dulu, saya tuh tukang tulis juga. Halo Berarti teman-teman SMA. Nah, ini menarik. Jadi kan kita kelas 2 nih. Kalau kita kelas 2 kan ada kelas 1 baru. Nah, kita ngebet-ngebet dong. Nah, saya itu begitu saya lihat langsung saya buatin. Nah, ada teman saya, dia ini anaknya inilah orang berpengaruh lah. Jadi yang gitu kan banyak uang. Jadi dia waktu saya selesai nulis surat, dia langsung lihat, kamu nulis, hebat kamu, tahu aja kamu saya mau kirim surat kemana. Dia sama, dia suka sama gadis yang sama. Diambil. Padahal Anda mengungkapkan perasaan Anda. Mengungkapkan perasaan saya, benar-benar mengamati apa. Tapi masuk, hanya ganti tanda di bawahnya. Masuk. 4 kali 4, 16 itu. Jadi selama SMA itu pacar saya itu bekas pacarnya. Karena apa kan dia playboy ya, jadi selalu diputusin gitu. Jadi dan saya mengatakan di akhir mana yang lebih belakangan pacaran? Dia duluan. Kan saya ngirimin dia surat. Karena menang kaya. Oh, menang kaya. Nah, Tapi kaya kemudian dia putus, lari ke orang yang puitis. Makanya saya sebut tadi. saya mengakui, kamu tahu siapa yang meluluhkan hatimu di surat-surat yang saya kirim dulu? Itu aku. Akhirnya dia berpaling ke Anda. Berpaling. Nah, itu menarik. Pengalaman pertama Anda membuat perempuan jatuh cinta oleh kata-kata. Waktu itu, nah, dan ini juga saya menulis itu karena dampak dari perempuan juga, karena perempuan ini juga yang kita kan dulu kita tidak boleh pacaran ya di pondok pesantren ya. Jadi kita bersurat-suratan. Jadi tidak boleh ketemu. Jadi kita pakai surat-suratan. Dan aktif sekali. Nah, dan itu kita menggambarkan suasana, segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita rasakan. Dan dari sana saya meyakini bahwa kata-kata ini ampuh gitu loh. Untuk membuat kamu yang tidak ada di sana merasa ada. Dan dia juga misalnya pagi ini dia yang mengajarkan saya. Oh, ada di pondok pesantren. Pondok pesantren dulu. Dia yang mengajarkan saya. Apa bait yang paling Anda ingat dari? Yang paling saya ingat itu maksud saya begini, tentang suasana ya. Makanya kalau pertanyaan Pak Dir tadi, apa sih yang paling penting? Yang suasana yang real gitu. Yang benar-benar kamu tidak mengada-ngada atau dalam artian gombal. Kalau gombal sudah pasti akan terbaca kalau kayak Bang Widi. Tapi kalau dari hati yang real, yang saya paling ingat dan membuat saya mencintai kata-kata sampai saat ini, mencintai puisi sastra sampai saat ini itu ya dari si perempuan ini gitu. Cinta pertama saya ini ya. Iya. Apa bunyi? Bisa nggak Anda ingat nggak apa puisi yang Anda tulis oleh cinta pertama Anda itu? Surat waktu itu, surat tapi puitis. Dia pas surat itu ia tulis ketika baru saja selesai sholat tahajud. Dia membuka mukenahnya, lalu mengambil ballpointnya. Waktu itu tiba-tiba dia merasa wudhunya rusak. Lalu dia ngambil wudhu lagi dan lalu melanjutkan tulisan. Tapi begitu dia mau melanjutkan lagi, tinta ballpointnya habis dan dia harus mencari tinta lagi. Dan itu sangat terasa karena di surat itu memang kelihatan ada habisnya itu. Ada habisnya itu. Jadi poin itu dia habisnya tinta itu. Jadi real yang dia tulis. Dia ceritakan betul. Dia ngambil bagaimana dia berusaha mencari. Yang dia tulis itu biografi atau ballpoint panjang. Kita itu bersuratan dulu sampai 5 lembar. Okay. Tapi maksud saya iya, sampai dan saya pun membalasnya. Maksudnya dia sampai menceritakan posisi tidur. Kan saya tidak pernah bisa masuk ke kamarnya kan. Tapi saya tahu, saya membayangkan, saya mengimajinasikan. Yang makanya ini kan kata-kata puisi yang berhasil itu adalah yang terambil dari realita, yang kemudian membuat orang mengimajinasikan. Ketika saya ke depan, kemudian saya mencoba, ini realitas, saya tawarkan kayak kata-kata, orang kemudian membayangkannya, memasuki. Sehingga tadi saya bayangkan bunyi surat Anda itu adalah ada senyummu di huruf-huruf hijaiyah yang saya baca di kitab Bulughul Maram pagi ini. Ya, saya bayangkan itu karena Anda lagi baca Bulughul Maram,
ada hiung ya, tapi yang muncul ada nggak konsen karena senyumnya aja Anda lihat. Benar, benar. Pikiran saya sih begitu tadi Anda. Pasti ada salah satunya. Ada soal bantal juga ada. Oke, tapi Anda sekali lagi Menarik. kita balik ke Menarik. Widi tadi. Anda sendiri bisa menebak nggak, membedakan nggak mana sebenarnya gombal dan mana yang sebenarnya itu muncul dari ekspresi jiwa yang romantis dari seorang yang jelas sih, dan tergantung bedanya di mana. Bagaimana cara membedakannya? Ini untuk membantu para perempuan untuk mengidentifikasi ini orang yang sebenarnya gombal, ini orang ini yang benar-benar real romantik. Ya, tapi jangan sampai ada korban ditulisin surat oleh orang lain untuk iya, enggak tahu ya kayak. Nah, itu gimana cara? Tapi udah enggak mempan sih sekarang ya. Kalau kan kita iya. nanti kita berbicara konteks itu juga enggak mempan, tapi bagi saya ya jelas itu akan terasa dan tidaknya itu aja sih. Tergantung dalam artinya gini. Kalau dia benar-benar menulis itu untukmu, maka kamu akan merasakannya. Ada chemistry. Ada di sini dia. Ada di sini. Jadi kenapa kemudian kalau kata si ada di pojok. Karena apa? Hati itu kan, getaran hati itu, jiwa itu tidak bisa dipungkiri. Itu udah tanpa kata-kata pun kita udah tahu. Nah, penulis puisi itu ketika dia dari sini, apapun itu sih sebenarnya. Kita mau ngomong, kita mau melangkah, kita melakukan suatu, ketika itu dari sini, ya sudah, efeknya juga akan terasa. Orang akan tahu kita setengah hati, orang akan tahu kita gombal dari sini. Ketika saya baca lagu-lagu sekarang juga lirik-liriknya ada yang mendalam banget kan, ada yang tiba-tiba nyentuh, tes, ada yang ya kita buang aja kloset gitu kan, langsung begitu denger, bisa langsung. Jadi yang bagus itu yang langsung menusuk. Jadi sekarang kita di belakangan ini kita tahu ada film tenggelamnya kapal Vanderwijk, lalu ada apa dengan Dilan, ada Dilan, ada tokoh Rangga. Kalau Ami, dari sekian film-film itu, apakah film-film yang mengisahkan atau ada kaitannya dengan kata-kata yang puitis tadi itu berkesan nggak bagi jiwa seorang perempuan? Gimana ya? Dilan itu menurut saya sosoknya itu Pria sempurna. enggak unik. Oke. Iya, misterius gitu. Uniknya di mana? Misterinya di mana? Dia mengungkapkan kan, caranya simple. Contohnya dia jangan rindu gitu ya kan. Pernah tren kan itu ya? Jangan rindu itu berat, biar aku aja. Nah itu kan kalau saya lihat dari penyampaian dia dan perasa si perempuan penerima tuh ngena sih Pak. Oh, bisa ya, bikin bisa. Saya dari ketiga film itu yang disebutin tadi semuanya sudah saya tonton, tapi menurut saya yang paling yang puitisnya itu klasik dan ngena mungkin karena usia ya. Itu yang AADC, Ada Dengan Cinta. Maksudnya karena memang betul kayak yang dibilang Kudus tadi, kalau zaman sekarang nih kayaknya puitis itu sudah tidak terlalu ada efeknya gitulah. Tapi beda sama zaman-zaman kita dulu yang masih apa-apa tuh serba surat, apa itu serba itu perjuangan buat masih malu bilang aku sayang kamu tuh nggak dirasakan sama anak zaman sekarang. Kalau dulu tuh harus berliku-liku, kita yang mau ngomong gitu juga malu ya kan. Jadi perlu ungkapan-ungkapan lain yang lebih puitis yang mungkin kita harapkan sebenarnya pembacanya paham gitu. Nah itu yang tergambar di ADC. Kalau Dilan nih dia lebih lugas, maksudnya langsung ya, tapi ya untuk anak seusia Dilan dan ini memang ya cocok lah. Artinya Anda mau bilang bahwa Dilan berkomunikasi lebih efektif dibanding dia lebih langsung di dalam gitu. Dialog-dialog di dalam film lain yang lebih puitis gitu ya. Itu yang Anda maksud. Oke, Pak Kudus, ada yang nulis gini, saya pernah lihat di kolom komentar diskusi soal puisi itu. Oke, di zaman sekarang ini Anda memang akan bisa membuat perempuan itu jatuh cinta ketika Anda romantis, lalu Anda membaca puisi tapi sambil memegang kunci BMW kata. Itu menurut Anda gimana? Ya itu kan ya tadi kayak medium itu, saya kembali ke medium gitu kan, pilihannya gitu. Ya kalau alat itu sebenarnya kita juga
sangat kasuistik kan, tidak bisa kita generalisir. Misalnya sekarang kan karena kita kan melihat di frame ya media sosial ya, banyak misalnya di framing kan. Sekarang media sosial kayak TikTok tuh memframing, atau Facebook apa memframing perempuan cantik cowoknya jelek, tapi karena terus ada lagu kan jelek nggak apa-apa yang penting banyak duitnya katakan. Jadi itu ya framing sebenarnya. Tidak semua itu terjadi, itu hanya sebagian saja yang ada cewek yang suka sama. Dan saya yakin, dan itu mereka tidak semuanya mereka melihat uangnya. Dalam artian ya bisa jadi karena dan lain sebagainya begitu kan. Ya, pada kasus Anda tadi itu yang Anda bisa mengalahkan kekayaan dengan kata-kata di kasus Anda. Bisa. Okay. Iya, bisa. Saya pernah dari surat ya. Jadi dari kata-kata saya itu sangat ini gitu loh, sangat membuat dia berimajinasi. Itu pada usia berapa ya? Saya kuliah lah ya. SMA kelas 2 3. Anda pacaran pertama tadi itu yang jatuh cinta sama SMA kelas 2. Jadi umur Anda waktu itu sekitar 15 16 ya. 16 tahun. Oke, karena kenapa ini menurut saya menarik, karena tadi Anda bilang Anda pernah orang yang kaya dikalahkan oleh orang yang puitis dengan kata-kata. Nah, tadi Ami di awal-awal mengatakan, sorry tapi sebenarnya saya nggak ngalahin dia sih, dia yang Dia mutusin. Oke. menang mudi. Si laki itu yang mutusin. Iya. Oh, jadi sebenarnya dia tidak kalah oleh kata-kata Anda. Oke, saya tetap akan kalah. Nggak kalah sama dia. Saya nggak pernah mengalahkan itu segegeran itu. Segeger belakang, segeger teknologi itu ya. Tapi jasa Anda di situ besar loh. Besar. Iya. Untuk membuat dia putus. Iya. Kejadian kan? Bisa jadi. Oke. Tadi kan saya kira cara pandang Widi, cara pandangnya Ami yang menjadi lebih realistis tadi, bahwa kata-kata lebih dahulu, tapi saya juga butuh evidence. Ada masa di mana kita melewati fase itu. Di rentang usia berapa dan berapa Ami lihat dunia ternyata cinta itu butuh biaya. Menurut saya itu kalau zaman saya zaman saya dulu itu SMA, SMP ke SMA lah. Masuk kuliah masih bisa diterima dengan kata-kata itu, masih diterima. Tapi selesai mau akhir kuliah kita udah nggak butuh itu. Oke. Tapi perempuan, satu hal yang perlu tahu oleh laki-laki nih ya, bilang aja dia, oh kamu cantik ya hari ini. Walaupun dia mengatakan apaan sih gitu, dalam hatinya dia berkata oh my god gitu. Kalau dipuji terbatas. Iya. Walaupun dia menampakkan. Apalagi dengan nada dan musik. Ada beberapa perempuan yang begitu tuh ilfil. Ada beberapa perempuan tergantung. Kalau Padir yang nyanyi ya ilfil sih, suara kan tidak mendukung. Tapi kalau orang yang dia cinta yang menyanyikan itu, pasti merasakan. Tapi saya balik lagi, kalau misal kita menyanyi, Anda bawa gitar, satu orang menyanyi tapi bawa kunci BMW. Mana yang kalah? Tanyakan dia yang punya atau enggak gitu. Dia yang punya atau enggak. Tapi yang menarik ini perlu saya ini juga ini ya, karena jadi saya selama saya pacaran gitu selama ini tetap ada bahwa modal saya itu, saya ini romantis puitis. Saya menguasai kata-kata untuk percaya diri Anda itu. Itu senjata lah ya. Dan itu ya selama ini ya, dan itu selalu sampai akhirnya gitu ya. Dan saya tidak pernah langgang, maksudnya enggak. Sampai akhirnya istri saya yang sekarang itu saya sudah menghilangkan itu. Jadi saya dengan istri saya ini ya murni bahwa saya ini lelaki yang mandiri. Kamu butuh apa saya punya. Oke, jadi realistis. Jualannya udah realistis lagi ya. Itu yang kemudian saya menikah. Oke, karena Anda sudah menikah, sudah tobat, sudah Anda juga sudah tahu. Iya. Anda belum menyebut berapa perempuan yang jatuh cinta sama puisi Anda? Berapa perempuan yang jatuh cinta sama puisi ya? Ini istri saya bakal ini berarti ya. Yang pokoknya sudah kena aja sama kata-kata itu banyak sekali sih. Dan kan dulu ya, begitu ada kegiatan di mana kita berada, saya misalnya keluar ke Pulau Jawa, namanya ini ya, selalu ada. Nah, ya gitulah. Kalau
ya nyampe lah puluhan, 2, 3, Kalau bahasa 40, sekarangnya, 50 lah. setiap minggu kan pasti ada, Perempuan Bang. Kalau itu bahasa sudah sekarangnya seperti itu. Mendapatkan ya perasaan-perasaan itulah, bagaimana Oke. kata-kata itulah. Kalau dari segi keutuhan rumah tangga, tadi itu Widi mengatakan sebenarnya dia bisa menjadi alternatif untuk meredam konflik atau memitigasi konflik di dalam rumah tangga. Tapi kalau kita lihat data-data dan kenyataan, rata-rata rumah-rumah tangga penyair itu lebih cepat dia Goyah. goyah. Ini data dari mana? Dapat gugatan perceraian itu, Ini Anda konfirmasi nggak hasil riset itu? ya banyak ya banyak kok ya rata-rata langgang juga. Iya, lebih banyak yang nggak langgeng tapi. Enggak juga. Karena Maksudnya ini, ada karena apa? sama aja Karena sih. penyairnya tidak berhasil merealisasikan apa yang dia Akan Yang menjadi Iya. ekspektasi. Enggak, tapi sama si saja. penerima. Artinya kalau dari ini kalau soal perceraian tidak ada kaitannya dan tidak ada kaitannya dengan itu. Saya yakinkan ini. Iya. Karena apa? Ya, soal perceraian itu ya kembali ke persoalan perceraian pada umumnya, materi. Kan sering kali yang paling banyak ya kasus perceraian itu kan soal Seperti kata Widi materi. tadi, misalnya Orang ketiga. dia membuat calon istrinya mau jadi istrinya itu gara-gara dia bilang bahwa kau akan menjadi ratuku sepanjang usiaku. Tapi nyatanya ketika menikah dia jadi pembantu. Iya, Memahami kata-kata sebagai medium. Oke. Artinya apa? Tidak hanya menggombal dalam artian ini juga mampu menyelamatkan rumah tangga, Iya. menyelamatkan hubungan, tidak hanya dengan orang tua mungkin. Ada beberapa kata kan puisi itu kan sihirnya itu di bagaimana kita memilih kata yang tepat sebenarnya. Oke. Jadi ya generasi sekarang berlatih memilih kata yang tepat untuk disampaikan ke siapapun itu penting gitu. Ya, jadi saya setuju karena kenapa kita tergiring ke soal beberapa dampak mungkin kesannya kemudian negatif terhadap puisi ini karena kita memulainya dengan pertanyaan, benarkah puisi bisa membuat perempuan jatuh cinta? Tetapi sebenarnya puisi kan tidak hanya melulu untuk menggayat perempuan. Malah itu Kitab-kitab puisi suci, pemula lah biasa ya. Cinta itu Kitab-kitab suci Quran itu juga memuat gaya bahasa. Poetik, romantik dan nggak tertandingi. Justru itu yang membuat orang kemudian percaya bahwa ini datang dari selain manusia, dari pencipta kita. kan tidak bisa. Oke, menutup diskusi hari ini, saya kira kita perlu mendengarkan satu bait puisi yang silakan Anda pilih, mungkin yang membuat perempuan menjadi cinta pertama Anda, atau justru Anda buat ketika Anda paling sakit, terlahir dari hubungan dengan perempuan yang paling menyakiti perasaan Yang Anda. paling memoris lah. Yang paling memoris. Yang kedua memorable. aja ya, yang kedua aja yang paling sakit ya. Karena Oke. rata-rata memang Oke, silakan. paling sakit ya. Takut dia kalau Saya baca ya. Siapa itu? Judulnya Benarkah Kau Memiliki Waktu? Kekasihku, benarkah kau memiliki waktu? Meski kini yang dapat kau terima dariku hanyalah masa lalu. Jika di balik dinding kamarmu ada masa depan, maka sederhana. Aku hanya perlu membuka pintu untuk dapat membahagiakanmu. Tapi jendelamu terbuka agar dapat kau rasakan datangnya cahaya, meyakinkan diri bahwa segala yang akan datang pastilah terang. Memikirkanmu, aku selalu mengutuk diri dari masa depan. Bagaimana bisa aku berperang dengan keadaan yang belum datang? Kekasihku, benarkah kau memiliki waktu? Luangkanlah untuk mengatakan rindu. 2015. Oke. Ya, tapi agak mengherankan saya, dia disakiti, ditinggalkan tapi tetap memanggilnya kekasihku, itu luar biasa. Jadi antara dia nggak tahu diri atau dia ya, assalamualaikum Dan masih warahmatullahi wabarakatuh. meminta untuk luangkanlah waktu Luangkan waktu lagi untuk mengatakan iya, rindu. padahal sudah jelas ditinggalkan.